Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Bagaimana kabarnya di pagi ini anak-anak? Apakah anak-anak udah semangat untuk belajar dan juga siap untuk mencerna materi kita pada hari ini? Bagus, nampaknya anak-anak Bapak di sini sangat semangat sekali untuk mencerna materi kita pada hari ini. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Silahkan, ada yang memimpin doa? Oh, nampaknya belum ada yang berani memimpin doa. Baik, akan saya pimpin dan kita membaca bersama-sama. Namun sebelum membaca doa, tentunya pasti ada adab berdoa, dan ini akan kita gunakan seperti biasa, yaitu adab berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah membaca doa, Bapak akan mengabsen anak-anak tentunya terlebih dahulu. Apakah anak-anak pada pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Oh, si Fulan izinkah? Oh iya. Ya. Baik, nampaknya ada satu orang yang izin. Saya tanya sekali lagi, apakah anak-anak udah semangat? Baik, nampaknya anak-anak semangat dalam belajar hari ini. Namun Bapak lihat, nampaknya anak-anak di sini masih kurang konsentrasi. Maka dari itu kita latihan konsentrasi terlebih dahulu agar anak-anak konsen dalam mencerna materi kita pada hari ini. Yaitu apabila saya menyebutkan nasi goreng, kalian tepuk tangan sekali. Apabila Bapak menyebutkan nasi padang, kalian akan tepuk tangan. Kalau Bapak menyebutkan nasi padang, kalian silahkan tepuk tangan 2 kali. Selanjutnya, jika Bapak menyebutkan nasi samin, tepuk tangan 3 kali. Nah, dan yang terakhir, kalau Bapak menyebutkan gado-gado, kalian silakan tepuk tangan 4 kali. Berarti ada 4 jenis makanan populer di Indonesia, yaitu nasi goreng 1 kali, nasi padang 2 kali, nasi samin 3 kali, dan gado-gado itu 4 kali. Baik, sudah paham anak-anak? Sekarang kita mulai latihan konsentrasinya. Nasi goreng, nasi padang, nasi samin, gado-gado. Baik, nampaknya anak-anak sudah konsentrasi untuk mencerna materi kita pada hari ini, yaitu materi kita hari ini tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Anak-anak bisa lihat gambar di belakang ini. Apakah anak-anak tahu nama makanan yang di belakang ini? Nah, apakah makanan tersebut termasuk dalam kategori halal atau haram? Pintar si Fulan, halal. Nah, jadi makanan yang ada di belakang ini adalah makanan nasi goreng, dan tentunya nasi goreng itu halal dimakan selagi tidak menggunakan daging babi dan juga
hewan-hewan yang diharamkan oleh agama Islam. Selanjutnya silakan lihat lagi gambar yang di belakang ini. Apakah anak-anak tahu makanan apa yang ada di belakang ini dan termasuk kategori halal atau haram yang ada di belakang ini? Pintar si Fulanah menjawab. Ya, di belakang ini merupakan sate yang terbuat dari daging babi, dan itu tentunya haram dimakan bagi umat muslim ataupun umat yang beragama Islam, haram untuk dimakan. Jadi anak-anak, makanan yang halal ini adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Makanan halal yang kita konsumsi juga dapat dijadikan sebuah berkah dalam kehidupan kita, dan juga makanan yang kita konsumsi ini dapat kita tinjau kehalalannya dari dua macam, yaitu makanan halal menurut zatnya dan juga makanan halal menurut cara memperolehnya. Nah, jadi jenis makanan halal ini dapat kita lihat dari dua macam tinjauan. Yang pertama yaitu makanan yang halal menurut zatnya, terus makanan halal dengan cara memperolehnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal karena mempunyai hikmah. Di antara lain hikmah dari mengkonsumsi makanan halal yakni terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Tubuh kita juga akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan juga enak tentunya. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat cerahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan halal ini ternyata dapat menghasilkan hati dan pikiran yang bersih anak-anak, karena yang kita peroleh itu merupakan halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan cahaya untuk kita yang mengkonsumsi makanan yang halal. Selanjutnya akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu mentaati Allah, dan juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan pada umatnya. Nah, jadi salah satu mengkonsumsi makanan halal di sini yaitu menunjukkan kepada umat lain, kepada agama-agama lain, bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang baik, dan juga agama yang menunjukkan bahwa agama Islamlah yang hanya mengajarkan kebaikan kepada umat-umatnya. Innad dina indallahil Islam. Nah, agama yang benar adalah agama Islam. Selanjutnya makanan haram. Nah, makanan haram ini merupakan makanan yang tentunya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya mengonsumsi makanan tersebut. Karena makanan haram yang kita konsumsi ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan larangan dari salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yang mana jikalau kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya terhindar dari
dari ridha Allah dan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mendapatkan curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran kita tidak bersih karena kita memakan makanan yang haram, seperti memakan makanan babi. Jenis-jenis makanan haram yang diharamkan oleh agama Islam itu sangat banyak anak-anak. Contohnya saja yang populer, yaitu memakan babi dan juga memakan anjing, memakan hewan buas yang bertaring. Nah, itu merupakan salah satu dari jenis makanan-makanan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bikin dua kelompok untuk mendiskusikan tentang makan makanan halal dan juga makanan haram. Selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu tugasnya menjelaskan arti dan juga macam-macam makanan halal, bagaimana membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, dan apa saja hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Dan itu tadi sudah Bapak jelaskan tadi dalam materi kita yang pertama tadi tentang makanan halal dan hikmah-hikmahnya apa saja. Baik anak-anak, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada yang mau silahkan kepada anak-anak untuk menyimpulkan hasil diskusinya di pertemuan berikutnya. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi silahkan satu orang ada yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, nampaknya tidak ada yang mau menyimpulkan, akan saya simpulkan. Yaitu kesimpulan kita pada hari ini: memakan makanan yang halal, menyukai makanan yang halal, dan juga menjauhi makanan yang haram itu merupakan sebuah hidayah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan memakan makanan yang halal saja kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan hati dan pikiran yang tenang karena adanya curahan cahaya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jikalau kita memakan makanan yang haram, kita akan terhindar dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan terhadap makanan yang halal, dan juga kita akan dijauhi dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan, menyukai untuk memakan makanan yang halal dan juga menjauhi, bahkan kalau bisa jangan mengonsumsi makanan yang haram, karena itu dilarang oleh agama maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kita membaca doa setelah belajar, dan kembali kita gunakan adab berdoa. Adab berdoa: tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah, wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.